Nah, sekarang coba siapa yang punya ide apa bagaimana anak-anak itu terstimulasi untuk tenang, untuk memperhatikan. Kira-kira saat kita membuka sesi kita itu gimana? Pernah nggak anak-anak itu ketika kita ngajar itu sa'i, lari sana lari sini, terus lempar jumroh, balang koncone, pernah ya, gitu ya, betul? Nah, karena kita kondisikan. Ya. Nah, coba kalau saya ketika mulai berkisah, saya sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya cuma guru ngaji dan yang merubah anak-anak itu adalah Allah. Maka saya memahami yang keluar kalau selain dari jiwa itu nggak pernah nyampe ke jiwa-jiwa yang mendengarnya dan yang melihatnya. Sepakat nggak? Jadi kalau ngajar nggak dari jiwa itu sampai hari kiamat nggak akan pernah bisa nyampe ke anak-anak. Maka syaratnya ngajar itu dari hati, dari hati. Maka ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak jawabnya semangat, oh berarti alhamdulillah kita sudah mendapatkan perhatian. Berarti kalau enggak, jawabannya belum semangat. Padahal kata Rasulullah, siapa yang memberi dan menjawab salam itu mulia. Nah, siapa yang memberi salam duluan, dia lebih mulia. Berarti tadi siapa yang lebih mulia? Ustazah atau kalian? Siapa yang lebih mulia? Gimana Pak ini? Ustazah, karena ustazah yang memberi salam duluan. Nah, ustazah juga ingin kalian dimuliakan oleh Allah. Siapa yang duluan memberi salam, dia lebih mulia. Ya, yuk sekarang kalian beri salam ke ustazah dan ustazah jawab salam. Kita contohkan bagaimana menjawab salam yang benar dan semangat. Oke, ayo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah jawab dengan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda ya, beda. Nah, Allah suka yang genap atau yang ganjil? 2 atau 3? 1 atau 2? 1. Karena Allah mencintai yang ganjil. Karena Allah itu ganjil. 1. Nah sekarang Ustaz ingin coba ya, siapa yang bisa melebihi semangat Ustaz. Nah, semangat enggak kira-kira anak-anak? Ya. Terus berikutnya saat memulai, Masya Allah, semangat sekali. Yuk kita mulai belajarnya, kita mulai mengajinya. Ustazah mau kasih challenge buat kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah berhasil melewati challenge. Hari gini anak Islam gak bisa jawab pertanyaan Ustazah, yang benar aja, rugi dong ya. Nah kita mainkan. Coba ya, anggap ini anak-anak ya. Coba sekarang perhatikan pertanyaannya. Kira-kira kalau kita ngomongnya pelan, anak-anak itu betul ya? Betul kan? Nah, makanya belajar. Jadi kalau ngajar tuh nggak bungak-bungok terus.
Ya, kita main. Nggak dengar saja. Saya ngomong apa? Tuh, makanya yang nggak bisa menjawab belum memperhatikan. Tujuan kita agar anak-anak memperhatikan. Karena tadi rumusnya apa? Minat plus perhatian berbanding ketegangan, maka anak-anak ya. Terus gitu. Lalu kita coba, menurut kalian Allah itu, siap-siap ya. Jadi anak-anak ya, yang bisa, yang tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. Oke? Ya, coba. Menurut kalian Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu oh, berarti anak-anak udah masuk tuh, udah tune sama kita. Baru ketika kita sudah, makanya ustazah tuh nggak ujuk-ujuk langsung ngajar. Dia lagi main, dia lagi apa, diajarin, ya lompat, karena nggak dikondisikan. Kita harus memahami bagaimana anak-anak itu cara belajar. Coba bayangkan bien kita tuh kalau sinau kayak apa dulu. Senang nggak kalau gurunya itu keren? Senang ya. Maka kita malu kalau kita menjadi guru yang tadi nggak keren. Nah coba ya, Allah itu melihat atau tidak? Melihat atau tidak? Melihat atau tidak? Melihat atau tidak? Yakin? Nah anak-anak yakin. Melihat atau tidak? Melihat. Melihat atau tidak? Lihat. Nah, kalau anak-anak semangat kayak gitu, oh berarti perhatiannya dapat. Masya Allah. Betul? Allah melihat? Yakin? Terus masa? Coba. Kalau ada cacing dalam tanah, Allah lihat. Yakin? Hebat banget Allah. Terus kalau ustazah nyemplung laut pakai alat selam di dasar laut, Allah lihat. Masya Allah. Ya sudah, kalau gitu ustazah ke planet paling jauh pakai pesawat antariksa, Allah lihat. Ada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap di dalam hutan jalan, Allah lihat. Yakin? Serius? Betul, anak-anak Allah Maha melihat. Sekarang yang duduknya bagus, coba Allah lihat. Coba yang duduknya bagus. Yang masih megang handphone. Itu ngajarnya, ya. Sandarkan ke Allah dulu. Jangan sok-sokan. Nyampe ke ilmu, karena kalau nggak diajarkan ya. Makanya anak-anak tuh yang penting itu adalah adabnya ya, adabnya dulu. Ya sudah, yuk anak-anak sekalian, kita saksikan siapa yang duduk paling rapi, dilihat Allah, dicatat malaikat. Waktu berjalan. Anak-anak terus belajar kayak gitu. Terus besok kita kayak gituin lagi. Nah, yuk kita ikrar belajar. Yuk ikutin. Ikrar mengaji. Kami yakin dan kami percaya Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Karenanya kami malu kalau ngaji
Duduknya tidak rapi. Ngobrol sendiri. Jahilin teman. Gak semangat. Terus dicari kontrak belajar agar anak-anak itu tertanam, ya, tertanam bahwa kalau belajar itu harus memperhatikan. Ini kita tahu-tahu langsung, ya, oke, ya. Nah, ini sekarang bermain, ya, bermain itu perlu atau enggak? Perlu. Nah, kalau 1 jam setiap kita di TPQ, kira-kira bermain perlu enggak? Perlu. Terus ngajinya berarti enggak? Dibagi. Masih ada waktu? Enggak ada waktu, betul banget. Makanya bermainnya coba kita betul-betul setting bermain ini kapan? Karena pada dasarnya anak-anak itu sebelum sama kita juga bermain. Jadi mohon maaf, materi BCM ini dari dulu saya jadi direktur TPQ sampai sekarang itu sama aja. Saya nggak mau. Karena ada yang urgent, ada yang penting. Yaitu apa? Menyesuaikan kurikulum kita untuk membentuk adab dan akhlak anak-anak. Apalagi rata-rata 1 jam. Ya, itu sulit, itu berat. Lalu menyanyi. Ya, bermain penting ya. Nanti saya kirim materi ini ya. Saya kirim ke Ustadz Agus, insya Allah nanti bisa di ini. Nah, contoh permainan juga banyak banget ya, banyak banget nanti. Nah, teman-teman nanti bisa. Siapa yang sudah punya ini? Sudah punya Cerdas Tangkas Sains dan Islam. TPQ-nya sudah punya belum? Belum ya. Cari aja peraga-peraga, modul-modul ajar yang tadi mainnya tuh main yang bagus. Terus ini kata-kata benda dalam Al-Quran. Terus lawan kata dalam Al-Quran. Ya udah, saat santri yang satu ngajar belajar sama kita minta mereka bermain arti ini. Cari. Tapi nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Dalam Al-Quran. Sehingga anak-anak itu ikhtiar kita waktunya itu adalah bersama Al-Quran. Itu bermain banyak ya. Nanti bisa kita outbound ya, kita lain juga banyak ya. Saya secara khusus juga menjadi konsultan di sekolah alam mendesain kurikulum permainannya, outboundnya ya. Nanti kapan kalau serius ingin belajar soal outbound itu punya teori-teori dasar ya. Bagaimana nanti stimulasinya ya, itu bisa. Oke, berikutnya sekarang bercerita. Nah, saya pingin concern yang ke sini ya, tinggal 15 menit bercerita. Tadi bermain butuh alat nggak? Butuh. Lalu menyanyi butuh, menyanyi belum ya? Bercerita itu kira-kira modalnya apa? Modal mulut saja, simple ya, simple. Nah, siapa yang hadir yang sering bercerita, berkisah? Ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, kalau enggak saya mau nanya, menurut Ustazah berkisah itu susah atau mudah? Susah. Oke, nggak apa-apa. Ya, susahnya di mana? Ayo ngobrol. Mikir cuma satu ya. Ustaz Agus ya. Yuk, siapa yang mau sharing berkisah itu susahnya di mana? Tidak pede. Oke, sip, bagus Ustazah. Yang lain?
kurang bahannya. Oke. 2, cara menyampaikannya. 3, ayo. Hah? Nggak bisa ngomong. Terus kalau ngajar nggak bisa ngomong, pakai isyarat. Nggak bisa ngomong, ya. Atau yang lain. Yuk. Apa boleh? Apa saja? Bisa melucu. Oh, sering serius, J. Tapi juga nggak bagus juga kita sering-sering ngelucu ya, Ustazah ya. Kita kan bukan pelawak ya, kita ustadz ya, kita ustadz. Bahkan saya nggak setuju kalau niat kita untuk ngelucu, nanti nggak akan nyampe. Tapi kalau kita menstimulasi agar motoriknya itu terstimulasi, itu betul ya. Karena anak-anak ada istilahnya resiliensi, daya tahan belajarnya, ya, itu ada. Nah, yuk, kenapa bercerita? Bercerita ini mau metodenya siapa? Yuk, Al-Quran itu 3/3 satu kesatuan. Kandungan Al-Quran berapa pertiganya isinya kisah cerita? Berapa? 2/3-nya Al-Quran itu isinya cerita, kisah. Lalu mohon maaf, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah surat yang diturunkan setelah hijrah. Karena nanti ada surat Madaniyah juga turun di Makkah. Misalnya surat Al-Baqarah, ya. Nah, surat Makkiyah sebelum hijrah itu ternyata pendek-pendek dan banyak, itu berisi tentang kisah. Berarti kalau kayak gitu kisah, caranya siapa? Metodenya siapa? Allah. Kita mau ngikutin metodenya siapa? Metodenya Allah. Dari bermain, dari bercerita, dari menyanyi tadi, ya. Nanti kita pakai, tapi ada yang prioritas dulu, yang harus urgent ada di TPQ kita, bercerita atau berkisah. Ya. Nah, coba sekarang, percaya nggak setiap hari itu Allah memerintahkan kita untuk memahami, belajar tentang kisah? Percaya nggak? Apa buktinya? Apa buktinya? Allah itu mengingatkan kita untuk concern terhadap cerita atau kisah. Apa buktinya? Apa buktinya? Tidak sah sholat kita kalau tidak kita membaca Al-Fatihah. Minimal 17 kali Allah mengingatkan kita untuk belajar kisah, untuk belajar cerita. Apa buktinya? Tiap hari kita berdoa kepada Allah untuk apa ini? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Teman-teman ngerasa sudah lurus belum? Sudah lurus belum? Ngerasa sudah lurus belum? Kenapa? Tahu nggak maknanya ini? Lalu jalan yang Allah maksudkan lurus itu yang seperti apa? Jalan yang seperti apa? Lurus itu jalan yang seperti apa? Gimana saja? Jawabannya betul. Jawabannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup sampai sini dulu, ya. Coba kita lihat. Sirat itu artinya apa? Jalannya alladzina, orang-orang. Berarti kalau ada orang-orang, ada tokohnya enggak?
Ada ceritanya enggak? Ada peristiwanya enggak? Ada kejadiannya enggak? Ada ibroh hikmahnya enggak? Enggak. Kenapa kita enggak lurus-lurus, bingung terhadap jalan yang lurus? Karena kita enggak menyelesaikan siapa yang Allah maksudkan alladzina ini. Saat kondisi seperti ini ternyata ada ceritanya. Anak bully, raiso, usah kancani, cilik kurus, gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Terus kita ngapain? Kita negurnya gimana? Gimana? Itu bully gitu kan? Terus gimana? Dosa gitu kan? Iya. Terus diulang lagi nggak sama dia? Enggak. Karena kita nggak menggunakan metode Allah, pakai cerita, pakai kisah. Anak-anak, Nabi Adam rajin belajar, setiap hari belajar. Waktu berjalan, Nabi Adam belajar ke sana, ke sini, ke situ, menghafal nama-nama yang ada di surga. Banyak banget. Coba ulangi. Cuma sebentar itu. Nah, itu. Malaikat kagum. Nabi Adam bisa menyebutkan benda-benda yang ada, padahal banyak. Siapa yang rajin, dia pintar. Malaikat dipanggil sama Allah, iblis dipanggil sama Allah, diperintahkan untuk hormat kepada Nabi Adam. Malaikat langsung hormat, tapi iblis tidak mau. Iblis tidak mau hormat. Apa? Enggak, aku nggak mau hormat. Boleh nggak kita kisah kayak gitu? Boleh nggak kita kisah kayak gitu? Boleh. Kira-kira kebayang nggak Ustazah? Kalau kita menirukan iblis yang kayak gitu tuh, terus anak-anakku dalam pikirannya, oh aku banget ya, gitu ya? Betul nggak? Iya. Makanya kisahku kayak gitu. Enggak. Apa sih? Ditanya, kenapa kok nggak mau hormat? Dalam Al-Quran kita baca. Makanya sebetulnya khairukum man ta'allama Al-Quran nggak sekedar kita mengajarkan bacaannya, tapi kandungan Al-Qurannya, kisah-kisahnya. Maka kita juga dapat khairukum itu. Karena ini yang Allah jamin, membentuk adab akhlak anak-anak. Porsi bacaannya kita kurangin dulu, banyakin materi kisahnya, agar tercukupi kebutuhan akhlak anak-anak. Terus tadi fokusnya ke bullying. Ana khairu minhu. Apa? Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Artinya apa? Aku lebih baik daripada Adam. Terus kita teruskan. Aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, sedang kamu apa? Kamu dari apa? Tanah. Tanah. Kira-kira kalau ngeliat kayak gitu apa? Aku ya gitu ya. Terus kita teruskan. Nah, enggak dalam waktu lama iblis dikeluarkan oleh Allah. Allah enggak suka sama sikap iblis yang kayak gitu. Enggak pernah bakal masuk surga. Siapa yang mengejek? Siapa yang membuli? Anak-anak langsung tertanam. Ya Allah, kita sibuk ngajar. Bacaannya juga tadi nggak kita cek dengan baik.
akhlaknya juga gak kita sungguh-sungguh perhatiin. Terus kita ini sedang menuju kemana TPQ kita? Padahal waktu terus berjalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut. Siapa yang sungguh-sungguh meniti, menata TPQ-nya dengan mencanangkan apa-apa yang mesti ditanamkan kepada anak-anak, maka akan sampai dibanding dengan yang rutinitas secara umum saja. Saya bersyukur Bantul itu juaranya azan. Bagus itu, azan keren. Maka saya juga beberapa itu ngecekin. Ini yang menjadi orientasi kita itu fasi. Wow, berlomba-lomba cari duit untuk sukses fasi. Tapi ya Allah program TPQ-nya, ya Allah, ya Rahim. Jadi memang banyak semua itu terus dilakukan dengan gemerlap. Wow, keren, piala. Subhanallah, boleh. Kalau di sekolah kami nggak boleh anak-anak itu lomba sebelum dia usia besar. Karena kasihan imannya. Dia nanti bangga dengan kemampuannya. Dia merendahkan bagaimana dengan dia berdoa semoga aku menang yang lain kalah. Itu nggak bagus ngajarin kayak gitu. Kita pendidik, kita guru. Ada waktunya. Maka bikin internal kita ya, saling mendoakan temannya semua juara. Di mata Allah semua juara, nggak ada yang nggak juara. Ini mau kita apain TPQ kita? Oke, sampai sini cukup. Sudah selesai waktunya kan? Ya. Sudah dapat nggak pesannya? Ya. Berarti ayo jadi lebih baik. Tokoh baik ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tokoh baik, para nabi, para rasul. Ya. Coba saya nanya, Habil sama Qabil itu besar mana badannya? Besar siapa badannya? Iya. Kita kan nggak baca kan dengan detail Habil dan Qabil. Ya. Padahal ayat Allah perintah tegas, maka kisahkanlah wahai Muhammad dua putra Adam dengan sebenarnya. Perintah Allah kepada kita. Habil itu badannya lebih besar ketimbang Qabil. Kalau Habil ngelawan kalah Qabil. Tapi Habil gimana? Bagus ya. Coba sekarang Luqmanul Hakim itu dalam riwayat hidup di zaman Nabi siapa? Nabi siapa yang ketika bermain dengan permainan yang dia senang banget, terus dia lupa zikir petang dan sholat ya, petang seperti itu, terus dia ganti mainan-mainan itu. Dia malu sama Allah, dia nggak mau ngulang lagi. Nabi siapa? Tuh, kita diam kan? Terus kita ngajar apa? Banyak kisah-kisah Al-Qurannya keren-keren, ya Allah, keren banget. Anak bohong ada, kakak yang sayang adiknya ada, sampai Allah ceritain. Ayo kalau kita memang guru Al-Quran, sampaikan kisah-kisah Al-Quran. Oke, tadinya saya ingin ngajar praktek Ustaz Agus ya. Tapi nggak apa-apa, the next time. Belajar yang kayak gini, saya sepakat ya. Saya sepakat istiqomah aja, terus tiap bulan gitu. Bulan, tapi diukur, catat. Ya. Ustazah ini siapa? Lalu dicek, micro teachingnya kayak apa? Nah, dinilai. Lalu sebulan kemudian meningkat nggak? Ini jangan-jangan kita nggak ngukur setahun ini kita meningkat nggak cara ngajar kita? Jangan-jangan dari dulu sampai sekarang
Sama aja. Emang. Oke, gitu mungkin insya Allah. Yuk, ada waktu siapa yang mau sharing? Silakan. Oh, lebih 1 menit. Cukup 1 aja kalau ada. Saya izin minta waktu. Ya, silakan saja. Buat DPA yang satu itu, DPA bareng setiap hari Senin, Rabu sama Kamis. Terus di Menang itu tiap hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Cuma bisa hari Selasa nggak ngajar. Tapi kan saya kerja sehabis kerja terus TPA. Terus malamnya juga sama ibu-ibu TPA. Jadi nggak ada waktu, nggak bisa ke anak-anak untuk bermain, untuk bercerita juga nggak bisa. Jadi saya itu selalu fokus belajar Iqra sama Al-Quran, karena yang ngajar di Baran itu cuma saya sama Pak Amigo, terus di Menang juga sama saya sama Bu Ida. Kadang cuma sendiri dan anak-anak itu ada 20, 25, kadang 15, cuma ngajar sendiri. Itu caranya gimana ya Ustaz? Syukran Ustazah. Nah yang kayak gini mestinya di inventaris, dicatat. Waman asbaha walam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum. Siapa yang gak memikirkan urusan umat Islam, falaisa minhum, bukan dari umat. Walaupun hadisnya nanti bisa kita lihat, tapi ini menusuk banget. Maka kayak gini mestinya Batko harus tahu dong. Maka saya kemarin nanya, apa permasalahannya? Rasulullah itu cerdas banget, sangat cerdas. 3 tahun Rasulullah berdakwah nggak terang-terangan. Ya, lalu sejarah kita itu buku pelajaran kita itu mengatakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Enggak. Rasul tuh nggak sembunyi-sembunyi, nggak cemen, nggak penakut, tapi Rasul cerdas. Rasul mengumpulkan dulu orang-orang pilihannya, ya, teman-teman dekatnya untuk menjadi mentornya, untuk mengajarkan yang lainnya. Maka Ustazah ini perlu, ya. Waktu terus berlalu, kita juga nanti akan ditanya, ya. Kalau saya lebih suka, ya, kita lihat dulu permasalahannya, lalu kita kekurangan SDM yang punya kapasitas, ya sudah, kita ikhtiarin nyetak SDM. Kalau kita ribut dengan ngajar sementara kita nggak pernah belajar, repot juga. Berarti ada yang nggak pas. Hati-hati. Ada yang namanya talbis. Apa talbis? Talbis syaitan. Seolah-olah kita tadi itu, ya, tapi tadi. Karena mohon maaf, coba baca. Untuk anak-anak itu tuh iman, adab dulu atau Quran dulu? Iman, adab dulu, di mana-mana dulu sama kayak gitu loh. Terus kita mau sok-sokan nyoba gitu, enggak bisa, kecuali orang tuanya udah mencukupi iman adabnya. Ini masyarakat kita enggak juga, bapaknya enggak sholat, raiso ngaji, ya udah bismillah. Jadi akhirnya apa coba? Setelah jilid 6 anak-anak pada wes jilid 6, wes bubar TPA aneh. Betul nggak? Betul. Karena materinya nggak diatur. Ya, kalau gitu Ustazah, ayo duduk bareng 4 kompetensi tadi, personal, sosial. Nah ini, ya. Ayo screening, kita lihat, kita cek mana di antara yang ini yang punya waktu luang. Yuk, oh nggak ada dana, berdoa sama Allah bikin program. Sekarang bisa banget. Apa nanti kita diskusi? Saya pengurus KMP pusat, ya, kolaborasi masjid pemberdaya. Bagaimana optimalisasi fungsi peran masjid untuk apa? Untuk anak-anaknya. Nanti ada beberapa program-program seperti itu. Nah, kita lihat, ayo diskusikan. Ustazah siap nggak ke TPK gini untuk ngajar? Oke, siap. Berapa orang? Oke, nanti sini. Kalau nggak dipikirkan, kalau nggak didiskusikan, kalau nggak dimusyawarahkan, tak akan rampung-rampung. Dibayangin aja rampung.
Rampung ya Allah, rampung. Enggak. Kita minta tempat yang tinggi di surga itu, enggak langsung Allah kasih surga. Allah kasih masalah, Allah kasih ujian, Allah kasih macam-macam agar kita tinggi tempatnya. Gitu. Ini darurat. Ini darurat. Yang mendengar harus segera respon. Ya. Untuk tadi memenuhi kebutuhan tadi. Ayo. Kapan kita diskusi? Ya, khusus tapi ya, pamit suami, pamit anak-anak, setengah hari kita bedah kurikulum kita. Ayo. Bisa. Kita mana? Umur 1 sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD apa? 7 sampai 10 apa? Ya. Nanti apa? Apa seperti itu nanti kita buat. Bisa insya Allah. Itu saja. Jadi segera diskusikan, lalu cari SDM untuk menjembatani itu, agar saja juga punya waktu untuk update ya, agar nanti tadi kekurangan tadi ini nanti kan muncul masalah engkau piye danane, bismillah ya. Nah, nanti kapan kita diskusi ya. Kenapa orang tua nggak dukung ya? Karena kita juga fokus kepada anak-anaknya. Saya kalau ada bencana alam, saya turun setelah pasca bencana ya. Recovery saya turun sama tim. Beberapa pengalaman kami fokus ke anak-anak dulu dalam 1-2 bulan ya. Lalu kami berikhtiar kepada Allah, bertawakal kepada Allah ya, agar apa, anak ini Allah rubah, lalu Allah gerakkan orang tuanya. Nah, nanti itu tadi kita bikin program, anak-anak diajarkan santun ya. Makannya bagus, ngomongnya bagus. Ayah, aku mau bantu ayah. Kita Quran aja sih yang diajarkan. Akhirnya mohon maaf, orang tua tuh sekarang itu menganggap Al-Quran itu tuh nanti. Dan dia pusing dengan anaknya yang akhlaknya itu kayak gitu-gitu itu. Maka kalau kita mampu menjawab, begitu dia ayahnya pulang kantor, ayah aku bawain ayah, Masya Allah aku pengen disayang sama Allah. Anak sinau siapa ini? Kok kayak ngenek? Dibikinin minum, dipijitin, bacakan kisahnya. Ada tabiin yang lebih menyukai memijit ibunya daripada sholat, seperti temannya yang lain. Ada kisahnya. Kalau anak-anak baik di rumah, pasti nanya orang tuanya, sopo ki gurune, sopo ki gurune, ke usuk dandani anakku, aku wae rangel kan, ya salahmu cuek seperti itu. Lalu bikin program undangan, atau minta anak-anak itu bikin undangan ke orang tuanya untuk datang ke TPQ kita. Bismillah, bisa kita ikhtiarkan. Makanya pertemuan seperti ini sebetulnya fungsinya adalah untuk tadi problem solving. Ada masalah-masalah, selesaikan bareng kayak gitu. Gitu. Jadi berdaya forumnya. Itu saja. Bisa dipahami saja. Alhamdulillah. Semoga insya Allah nanti boleh. Saya juga masuk di grup ya, nanti bisa. Tapi saya izin agak slow comment ya, di grup. Tapi nanti insya Allah kalau ada hal-hal yang apa, silakan. Baik teman-teman, cukup ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan. Kira-kira dapat nggak poinnya pagi ini? Dapat nggak? Yuk, saya ingin tahu. Siapa yang mau bantu saya? Apa yang didapatkan oleh teman-teman? 1, 2, 3 orang sebelum saya tenang. Karena saya guru, saya pendidik, saya ingin tahu kira-kira beberapa sampling teman-teman paham nggak? Ustazah bisa ceritain apa yang didapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Ustadz. Untuk beberapa hal yang saya peroleh, pertama, tentunya kita harus refleksi diri nih. Sebagai pengajar, jangan hanya ibaratnya menitikan kesalahan pada anak yang tidak bisa anteng. Tapi kita juga harus refleksi diri bahwa
Bisa jadi anak-anak itu rame dan lain sebagainya itu karena kurangnya kapasitas guru untuk membimbing anak-anak begitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus merefleksi diri sebagai pengajar bahwa yang lebih utama dari mengajarkan Quran adalah mengajarkan iman dan juga adab. Jadi utamakan untuk memberikan ilmu mengenai adab, mengenai iman dulu sebelum kita memaksa anak untuk hafal Al-Quran, untuk bisa mengenal Iqra, untuk bisa hafal alif sampai dengan ya. Tapi yang lebih mulia, yang lebih utama dari itu adalah bagaimana untuk mendidik anak, untuk membentuk akhlaknya supaya berakhlak yang baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang pendidik kita juga harus melek, ibaratnya jangan menganggap bahwa diri kita adalah yang paling benar, yang paling tahu ilmunya, tapi kita juga harus terbuka, kita harus terus belajar karena ilmu kita terbatas. Seperti tadi yang dicontohkan bahwa masih banyak sekali ilmu-ilmu atau kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita masih belum pahami. Yang itu sebenarnya adalah modal yang sangat bagus untuk memberikan ilmu, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, untuk mendidik akhlak-akhlak mereka. Begitu, jadi jangan berhenti untuk belajar. Dan yang terakhir mungkin karena kita adalah seorang pendidik dari TPA kita masing-masing, tentu kita yang paling mengetahui bagaimana permasalahan yang ada. Oleh karenanya dari permasalahan tersebut kita bisa diskusikan dengan forum-forum yang seperti ini dan tentunya nanti didampingi oleh orang-orang yang berkapasitas sehingga harapannya nanti dari permasalahan tersebut bisa ditemukan solusinya. Mungkin dari saya seperti ini cukup, terima kasih. Sepertinya sudah terwakili semuanya ya. Oke, nah alhamdulillah. Baik, kita bersyukur kepada Allah. Ya, nah teman-teman, untuk bahan ajar, ya ini bisa. Ini buku kisah teladan para nabi saya. Ya. Jadi ini ada 3 warna, ya. Warna hitam, warna hijau, sama warna abu-abu. Jadi setiap nanti teman-teman berkisah, bercerita, itu nanti ketemu 3 warna. Ya, nanti sudah ada panduannya. Setiap ketemu dengan warna grey itu nanti berarti disampaikan dengan gerakan, dengan ekspresi. Ya, kalau ketemu dengan warna hijau berarti dilakukan dengan intonasi. Lalu ada aktivitasnya, bermainnya, ya, aktivitas pendukungnya. Dari kisah yang ada itu nanti ngapain, melakukan apa, itu ada. Jadi ayo kita mulai melakukan pengayaan terhadap materi-materi kita, ya itu. Nah beberapa ini juga ada buku-buku kisah, ya bahkan subhanallah ini buku keren banget. Sudah baca belum teman-teman? Ya, Dr. Usman Qadri Makanisi, ya ini ketika Rasul berkisah. Jadi Rasul kitabnya juga menggunakan metode kisah, ya Masya Allah. Jadi semoga insya Allah ke depan kita sungguh-sungguh dan konsen. Baik, mohon maaf atas segala hilaf, atas segala salah. Semoga bermanfaat forum ini. Matur nuwun Pak Takmir yang berkenan sampai akhir seperti itu. Ustadz Agus juga Masya Allah, semoga Allah kurniakan kebaikan. Yang tadi nawarin saya pijet juga gitu ya, alhamdulillah senang banget gitu ya. Kesel awalnya kemana-kemana gitu seperti itu. Bismillah. Ya. Baik, semoga Allah ridho kita, semoga Allah bimbing kita dan Allah pantaskan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ari atas materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Acara yang ke-6 adalah acara penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.
Tes, tes. Saya persilahkan teman-teman untuk menentukan tempat. Nanti silakan share bagi yang mau berkesempatan di bulan yang akan datang sama tanggalnya. Nanti saya menyerahkan dengan Kak Ari tanggalnya. Terima kasih. Dekat tapi waktunya Masya Allah Bu.
Waiting for connection. Terus yang kota kedua nih gabung kedokteran obat kan mungkin di November makanya itu pas kamar aku saja sudah saya juga aku bantuin ya dokumentasi kamu kan